Namaku Dimas. Usia 31 tahun. Aku cuma seorang pemulung. Hidupku nggak punya alur yang indah, apalagi kisah cinta seperti di film. Sejak kecil aku udah terbiasa hidup di jalan. Ibuku meninggal waktu aku umur 7. Bapakku entah kemana. Sejak itu aku hidup numpang sana-sini, sampai akhirnya belajar cari uang sendiri dengan mulung. Di kota ini, wajah seperti aku nggak pernah dianggap. Orang cuma lihat baju kumel, tangan kotor, dan gerobak penuh sampah. Tapi aku udah biasa. Aku udah kebal diremehkan, bahkan dianggap nggak ada. Yang penting aku bisa makan, bisa hidup, dan nggak nyusahin siapa-siapa. Tapi semua berubah malam itu. Malam yang seharusnya jadi malam biasa. Hujan deras. Aku lagi nyari tempat berteduh sambil narik gerobak di bawah jembatan layang. Lampu jalan remang-remang. Air hujan masuk sampai ke leher. Dan tubuhku kedinginan kayak mau mati rasa. Saat aku lagi duduk senderan di dinding beton, tiba-tiba aku dengar suara tabrakan keras. Brak! Suaranya dekat banget. Refleks. Aku bangkit dan lari ke arah suara. Nggak jauh dari tempatku duduk, ada mobil sedan nabrak pohon besar. Kaca depan pecah, asap keluar dari kap mesin, dan bau bensin mulai nyengat. Aku panik, tapi entah kenapa, aku nggak mikir panjang. Aku dekati mobil itu dan lihat ada seorang perempuan di dalamnya. Dia berseragam polisi. Kepalanya berdarah, kelihatan lemas, nggak sadar sepenuhnya. Aku goyang-goyang pintu mobilnya yang udah ringsek. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau aku nggak nolong sekarang, mungkin dia bakal mati. Dengan tenaga seadanya, aku paksa buka pintu mobil dan tarik tubuhnya keluar. Aku sandarin dia di tanah. Coba tepuk pipinya. Matanya kebuka dikit, bibirnya berdarah. Dia sempat bisik, "Tolong," tanpa sadar sepenuhnya. Aku langsung taruh dia di atas gerobak dan lari secepat yang aku bisa ke rumah sakit umum. Bayangin aja. Pemulung dorong gerobak isi orang pingsan ke IGD. Banyak orang lihat, tapi nggak ada yang bantu. Beberapa cuma rekam video dari jauh. Bahkan satpam rumah sakit sempat halangi aku masuk. "Jangan bikin masalah di sini," katanya. Tapi aku teriak. "Dia butuh pertolongan. Mas!" Dia poluan. Kepalanya berdarah. Setelah perdebatan panas, akhirnya dia dibawa masuk. Aku nggak tahu siapa dia. Aku cuma tahu dia butuh ditolong. Aku duduk di bangku rumah sakit sampai pagi. Basah kuyup, lapar, dan nggak tahu harus ngapain. Sampai pagi, dokter keluar dan bilang, kondisinya stabil. Untung cepat ditangani. Aku lega banget. 2 hari kemudian, ada suster yang nyamperin aku di lapak rongsokan. Katanya, pasien yang aku tolong nyari aku. Aku bingung. Aku ke rumah sakit lagi, dan di sana, dia duduk di ranjang dengan kepala dibalut perban. Dia senyum waktu lihat aku. "Kamu Dimas?" "Ya?" Aku ngangguk. Dia ulurin tangan. "Namaku Rani. Terima kasih udah selamatin aku." Aku canggung. Nggak biasa salaman sama orang bersih. Apalagi poluan. Tapi dia tetap senyum. Sejak itu, Rani mulai sering cari aku. Dia datang ke tempat aku biasa nongkrong. Bawain makanan, ngobrol, bahkan sesekali bantuin aku mulung. Hal yang nggak pernah kebayang. Aku sempat tanya, "Kamu ngapain sih repot-repot nyari aku?" Dia jawab, "Karena kamu orang pertama yang nolongin aku tanpa minta imbalan." Rani cerita, saat kecelakaan itu, dia lagi dikejar orang dalam. Dia poluan yang nekat ungkap kasus korupsi internal, dan dia tahu nyawanya terancam. Malam itu dia kabur dari kejaran mobil hitam, sampai akhirnya dia kecelakaan. "Kalau bukan kamu, aku mungkin udah mati," katanya. Hari-hari berikutnya kami makin dekat. Dia bahkan pernah ngajak aku makan di restoran kecil. Dan semua orang di sana mandang aku aneh. Tapi Rani nggak peduli. Dia ketawa, ngajak aku cerita, seolah dunia nggak punya pandangan buruk sama kita. Aku mulai nyaman, tapi juga takut. Takut kehilangan, takut perasaanku salah tempat.
Aku pernah bilang ke dia, aku ini cuma pemulung, Ran. Hidupku nggak layak buat kamu. Tapi dia cuma jawab, jangan tentuin harga diri kamu dari pekerjaanmu. Kamu lebih manusia dari banyak orang di sekitarku. Kata-kata itu kayak hantam aku keras-keras. Aku jadi mikir, selama ini, aku merasa kecil karena dunia yang bikin aku kecil. Padahal, jadi manusia baik itu nggak butuh gelar atau seragam. Tapi hubungan kami nggak semulus yang dibayangkan. Teman-teman Rani mulai ngejauh. Atasannya manggil dia ke kantor dan memperingatkan. Jaga nama baik institusi. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu, kata mereka. Tapi Rani tetap datang ke lapakku. Tetap duduk di sampingku sambil makan gorengan di pinggir jalan. Aku lihat mata dia mulai lelah. Tapi dia tetap senyum. Dia bilang, cinta nggak harus sama status. Aku tahu aku bisa jatuh cinta sama kamu, Mas. Dan malam itu, kami kebablasan. Aku nggak akan bilang itu benar. Tapi aku juga nggak bisa bohong bahwa saat itu, kami saling butuh. Dia butuh sandaran. Aku butuh kasih sayang. Dan tanpa rencana, hal yang seharusnya nggak terjadi, terjadi. 2 minggu kemudian, Rani datang ke lapakku dengan wajah tegang. Mas, aku telat. Aku hamil. Aku bengong. Dunia kayak berhenti. Aku nggak tahu harus senang atau takut. Yang pasti aku nggak siap. Aku nggak punya uang. Nggak punya rumah. Aku bahkan masih mikir besok makan apa. Tapi yang mengejutkan, Rani bilang dia nggak minta dinikahi. Dia cuma minta aku jangan pergi. Aku tahu kamu nggak sengaja, Mas. Tapi aku percaya sama kamu. Aku nggak menyesal. Aku duduk malam itu, nangis diam-diam. Hidup ini kejam. Tapi cinta bisa muncul di tempat yang paling nggak masuk akal. Dan aku tahu satu hal. Aku nggak boleh lari. Sejak Rani bilang dia hamil, hidupku nggak pernah sama lagi. Aku pikir penderitaan terberatku adalah tidur di kolong jembatan dan makan nasi basi yang dicampur garam. Tapi ternyata, rasa takut kehilangan seseorang yang benar-benar mencintai kita jauh lebih menyakitkan. Aku mulai jaga jarak. Bukan karena nggak mau tanggung jawab. Tapi karena aku sadar dunia ini kejam banget sama orang kecil kayak aku. Rani terus yakinin aku. Aku yang pilih kamu, Mas. Bukan karena kamu nolong aku. Tapi karena aku nyaman sama kamu. Tapi hati kecilku terus teriak. Lo bukan siapa-siapa. Dim, dia bakal nyesel. Aku sempat hilang seminggu. Ngumpet di tempat pengepul rongsokan jauh di pinggir kota. Berharap Rani lupa dan hidupnya balik normal. Tapi ternyata dia nyariin aku sampai kemana-mana. Aku ketemu dia lagi di pinggir sungai. Waktu aku lagi cuci botol plastik. Dan dia langsung peluk aku sambil nangis. Mas, jangan tinggalin aku. Aku udah nggak punya siapa-siapa. Saat itu aku tahu, kabar kehamilan Rani udah sampai ke telinga keluarganya, dan reaksinya jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Ayahnya, pensiunan tentara yang keras dan dingin, ngamuk habis-habisan. Ibunya jatuh sakit karena syok. Kakaknya yang seorang dosen bahkan bilang Rani udah ngerusak nama baik keluarga. Mereka nggak percaya waktu Rani bilang dia jatuh cinta sama aku. Mereka anggap aku manipulatif, oportunis, dan cuma manfaatin rasa terima kasih dia. Padahal aku nggak pernah minta apa-apa. Rani diusir dari rumah. HP-nya disita, fotonya dicoret dari dinding ruang tamu, dan keluarganya sebar berita ke semua kerabat bahwa dia korban penipuan pemulung. Tapi Rani tetap pilih aku. Kami hidup di lapak rongsokan kecil yang aku tempatin. Beneran hidup bareng. Tidur beralaskan kardus, makan mie instan, dan bangun pagi bareng buat mulung. Tapi yang paling berat bukan lapar atau dingin malam hari. Yang paling menyakitkan adalah tatapan orang-orang. Tiap hari ada aja yang bisik-bisik waktu kami lewat. Itu kan Polwan yang katanya dihamilin pemulung. Ih, beneran, ya? Mana mukanya polos gitu, padahal hamil duluan. Cinta buta tuh namanya. Bahkan yang paling kejam bukan orang asing, tapi teman-teman Rani sendiri.
Teman satu angkatannya di kepolisian mulai ngeblokir kontak. Grup WhatsApp yang biasa rame tiba-tiba keluarkan dia. Seniornya manggil dia dan tanpa basa-basi bilang, "Pindah aja ke bagian administrasi. Nama kamu udah tercoreng." Rani pulang malam itu sambil bawa tas besar. Dia diberhentikan secara halus. Jabatannya dicopot. Aku lihat matanya berkaca-kaca. Tapi dia tetap senyum. "Aku masih punya kamu, Mas," katanya. Tapi aku tahu hatinya hancur. Dunia seolah nggak memberi ruang buat cinta kayak kami. Bahkan di media sosial, nama Rani viral. Polwan cantik hamil anak pemulung. Begitu bunyi salah satu judul clickbait. Komentar netizen kejam-kejam banget. Ada yang bilang dia kena pelet. Ada yang bilang aku nyantet dia. Bahkan ada yang nyebar foto-foto editan mesum yang jelas hoaks. Aku marah, kecewa, dan ngerasa nggak berguna. Aku pengen bela Rani, pengen berdiri di depan dia dan teriak ke semua orang. Dia ini wanita hebat. Dia korban ketidakadilan. Tapi siapa yang mau dengerin suara pemulung kayak aku? Waktu aku coba klarifikasi ke wartawan yang motret kami diam-diam, mereka malah ketawa dan bilang, "Kisah kalian laku banget, Bang." Netizen suka yang aneh-aneh. Aku sadar, kami jadi hiburan buat banyak orang, tapi derita buat diri kami sendiri. Suatu malam, waktu aku bangun dan lihat Rani duduk sendirian di bawah langit, aku dekati dia pelan. Dia lagi ngelus perutnya yang mulai membesar. "Mas, aku takut," bisiknya. Aku duduk di sampingnya dan pegang tangannya yang dingin. "Aku juga, Ran. Tapi kita nggak sendirian." Dia menangis pelan. Katanya dia mimpi buruk. Tentang anak kami yang tumbuh dan dibuli karena ayahnya pemulung. Kata-kata itu nusuk banget. Aku mulai kerja lebih keras. Aku jadi kuli panggul di pasar malam hari. Mulung pagi sampai sore. Rani bantu sebisa dia. Tapi kandungannya mulai lemah. Satu kali dia pingsan waktu angkat karung terlalu berat. Dokter bilang, "Ibu harus istirahat total. Kalau tidak, kandungannya bisa lepas." Malam itu, aku marah sama diri sendiri. Aku teriak di tengah lapak kosong. Aku tonjok tembok dan nangis kayak anak kecil. "Tuhan, kenapa cinta kami harus dihina? Apa karena aku miskin? Karena aku dekil? Karena aku nggak sekolah? Tapi sejak kapan cinta butuh ijazah?" Aku akhirnya mutusin buat nekat. Aku jual semua hasil rongsokan yang aku kumpulin berbulan-bulan. Beli baju bersih, dan datangi rumah keluarga Rani. Aku sujud di depan ayahnya. Aku bilang aku mau tanggung jawab. Aku bukan cowok brengsek yang ninggalin. Tapi dia malah tendang aku dan bilang, "Kamu hina. Kamu pikir hidup itu cuma soal cinta dan kasihan." Aku dikejar keluar rumah sambil dilempar sandal. Rani tahu soal ini dan langsung peluk aku erat. "Mas, udah, kamu nggak salah. Dunia aja yang salah nilai manusia dari kulit luarnya." Tapi satu persatu masalah makin numpuk. Kami diusir dari lapak karena dianggap bawa aib. Pemilik lahan takut namanya dibawa-bawa media. Kami harus tidur di emperan toko. Bahkan warung tempat biasa kami beli makan mulai ogah melayani. "Maaf Mas, kami nggak enak dilihat pelanggan lain," kata pemiliknya. Kami terpaksa makan sisa makanan dari warung Padang yang dibuang karena udah basi. Rani mulai kurus. Aku takut banget kehilangan dia. Tapi dia terus kuat, terus yakinin aku. Cinta yang diuji adalah cinta yang akan tahan sampai akhir, Mas. Tapi bahkan cinta pun bisa lelah kalau dunia terus menekannya. Dan tepat malam itu, ujian paling berat datang. Rani berdarah hebat. Air ketubannya pecah di tengah malam saat kami baru aja dapat tempat numpang dari seorang ibu penjual jamu. Aku panik. Aku lari ke jalan. Minta tolong siapapun. Untung ada sopir ojek online yang mau bantu. Kami boncengan 3. Ke rumah sakit swasta karena puskesmas penuh. Tapi karena kami nggak punya biaya, mereka tolak kami. Sampai akhirnya ada satu dokter muda yang tergerak. "Saya akan bantu. Tolong bawa dia ke ruang bersalin," katanya. Aku nangis.
Tanganku dingin. Jantungku berdetak enggak karuan. Aku lihat Rani dibawa masuk ruang operasi. Aku duduk di luar, sendirian, dengan doa yang terus aku ulang. Tuhan, tolong selamatin dia. Dan malam itu jadi malam terpanjang dalam hidupku. Malam itu aku duduk di depan ruang bersalin dengan tubuh gemetar. Di benakku cuma satu doa yang terus aku ulang tanpa henti. Tuhan, kalau kau harus ambil nyawa siapapun malam ini, ambil saja aku. Jangan dia. Jangan Rani. Udah cukup dia kehilangan semuanya karena aku. Aku tahu aku nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngasih rumah. Nggak bisa ngasih makanan bergizi. Bahkan biaya bersalin pun aku nggak mampu bayar. Tapi aku tahu satu hal. Aku cinta dia. Lebih dari siapapun. Aku mau tukar seluruh napasku asal dia dan anak kami selamat. Waktu pintu ruang bersalin kebuka, aku langsung berdiri. Dokter muda itu keluar dengan wajah lelah tapi tersenyum. Selamat, Pak. Bayinya perempuan. Ibu dan anaknya selamat. Aku langsung lemas. Jatuh duduk sambil menangis kenceng. Tangisan yang aku pendam selama berbulan-bulan akhirnya pecah. Aku nggak peduli sama dunia. Malam itu, aku jadi ayah. Beberapa jam kemudian, aku dikasih lihat bayi mungil dengan kulit merah dan suara tangisan nyaring. Tangannya kecil, dan dia mirip Rani banget. Rani juga udah sadar. Dia senyum ke arahku sambil bisik. Akhirnya, kita jadi keluarga, Mas. Tapi di balik senyum itu, aku bisa lihat luka-luka yang belum sembuh. Dunia masih belum berhenti menginjak kami. Keesokan harinya, foto Rani melahirkan di rumah sakit viral di media sosial. Ada yang potret diam-diam dan sebar kemana-mana. Lihat, polwan ini melahirkan anak dari pemulung, dan masih hidup di emperan. Komentar netizen makin brutal. Maluin institusi. Pindah ke hutan aja. Bahkan ada yang bilang, semoga anaknya nggak selevel bapaknya. Aku emosi, tapi Rani tetap tenang. Biarin aja. Mas, dunia boleh hina kita, tapi anak kita harus tahu bahwa dia lahir karena cinta. Kami kasih nama anak itu Naila. Artinya, pemberian. Karena memang dia adalah hadiah paling besar dalam hidup kami. Tapi cobaan belum selesai. Rumah sakit menagih biaya. Kami nggak punya uang. Aku udah coba pinjam sana-sini, jual sisa rongsokan, bahkan gerobakku pun aku lego, tapi tetap kurang. Sampai suatu siang, dokter muda yang bantu Rani datang ke tempat kami. Namanya Dokter Prasetyo. Dia bilang, biaya rumah sakit kalian sudah dilunasi. Ada orang yang bayarin. Aku bingung. Siapa? Aku bahkan gak punya kenalan kaya. Tapi Prasetyo hanya senyum dan bilang, kalian mungkin gak sadar, cerita kalian menyentuh hati beberapa orang. Salah satunya teman saya, seorang produser. Aku makin bingung. Beberapa hari kemudian, aku dihubungi oleh tim produksi dari sebuah platform video dokumenter. Mereka bilang pengen angkat kisah kami dalam format mini-series. Aku nolak. Aku takut hidup kami makin dieksploitasi. Tapi Rani justru pegang tanganku dan bilang, Mas, mungkin ini caranya Tuhan nolong kita. Akhirnya kami setuju, dengan syarat, nggak ada yang dilebih-lebihkan, dan hasilnya sebagian besar untuk biaya hidup Naila. Proses syuting dimulai. Mereka dokumentasikan tempat kami tidur, kegiatan kami sehari-hari, bahkan perjalanan cinta kami dari awal. Dalam seminggu setelah rilis, video itu viral besar-besaran. Tapi untuk pertama kalinya, komentar-komentar mulai berubah. Gila, ternyata ceritanya sedalam ini. Aku nangis nonton bagian pas si polwan diusir keluarganya. Kita terlalu gampang ngejudge orang. Ratusan ribu orang mulai berdonasi. Beberapa pengusaha turun tangan. Bahkan ada seorang mantan pejabat yang dulu adalah teman ayah Rani, datang langsung dan bilang, saya malu pernah kenal keluargamu tapi menutup mata. Sekarang saya mau bantu. Dalam waktu sebulan, hidup kami berubah drastis. Kami pindah ke kontrakan bersih. Naila dapat akses ke posyandu dan vaksin gratis.
Rani ditawari jadi pembicara di berbagai acara tentang keberanian dan cinta sejati. Bahkan, atas desakan publik, institusi kepolisian memanggil Rani dan menyatakan permintaan maaf. Kami keliru. Kamu lebih mencerminkan nilai seorang pelindung dan pengayom ketimbang banyak anggota kami yang berseragam. Rani ditawari kembali bertugas. Tapi dia menolak dengan tenang. Saya lebih ingin melindungi keluarga kecil saya sekarang. Aku melihat dia berdiri di sana dengan kepala tegak, dan aku sadar. Wanita yang dulu aku selamatkan dalam keadaan berdarah itu kini menyelamatkan hidupku seutuhnya. Tapi, seperti hidup pada umumnya, bahagia tak selalu datang tanpa luka. Ayah Rani meninggal dunia beberapa bulan setelah video kami viral. Dia terkena serangan jantung. Anehnya, sebelum meninggal, dia titip surat pada seorang perawat. Surat itu diberikan pada Rani setelah pemakamannya. Isinya singkat, tapi menghancurkan kami berdua dalam tangis. Maafkan ayah karena terlalu keras. Ayah cuma takut kehilangan kamu. Tapi kamu benar. Cinta bukan soal jabatan atau harga diri. Aku bangga padamu. Dan juga pada Dimas. Jaga cucuku baik-baik. Rani menangis sepanjang malam sambil peluk surat itu. Aku tahu, meski beliau keras, hatinya nggak pernah berhenti jadi seorang ayah. Hari-hari kami berlalu dengan perlahan tapi pasti. Aku mulai kerja di tempat daur ulang milik orang yang dulu nonton video kami dan terinspirasi. Rani buka usaha kecil, jualan makanan sehat untuk ibu dan balita. Tapi kejutan belum berhenti. 3 tahun setelah Naila lahir, kami dapat undangan wawancara dari sebuah universitas ternama. Awalnya aku pikir salah kirim. Tapi ternyata, mereka ingin kasih aku beasiswa pendidikan nonformal untuk program kewirausahaan daur ulang. Kami percaya kisah hidup Anda bisa jadi inspirasi dan solusi, kata dekan fakultas itu. Aku yang dulu dicaci sebagai pemulung hina, kini duduk di ruang seminar, bicara tentang pentingnya memilah sampah dan keberanian menghadapi hidup. Bahkan, anak-anak mahasiswa yang dulu mungkin jijik lihatku, kini tepuk tangan waktu aku cerita tentang perjuangan cinta dan keberanian Rani. Di akhir seminar itu, aku cuma bilang satu kalimat. Jangan pernah remehkan seseorang hanya karena dia kotor di luar. Kadang, justru tangan paling kotorlah yang rela memelukmu saat semua orang menjauh. Kata-kata itu viral. Lagi. Tapi kali ini, bukan karena aib, melainkan karena harapan. Dan malam itu, waktu kami sekeluarga makan bareng di meja kecil rumah kontrakan kami yang kini lebih hangat, Rani senyum ke arahku dan berkata pelan, "Ternyata Tuhan gak pernah pergi ya, Mas. Dia cuma nunggu kita kuat dulu." Aku balas senyumnya, dan Naila yang masih kecil bilang, "Aku mau jadi polwan kayak ibu, tapi nanti nikahnya sama tukang daur ulang kayak ayah." Kami ketawa bareng. Siapa sangka, kisah yang awalnya dipenuhi hinaan, kini jadi cerita yang menguatkan banyak orang. Aku yang dulu cuma dikenal sebagai pemulung yang hamili polwan, kini dikenal sebagai Dimas, ayah, suami, dan lelaki yang gak pernah lari dari tanggung jawab. Cinta kami bukan cinta biasa. Cinta ini lahir dari luka, tumbuh di jalanan, dibesarkan oleh hujan, dan diselamatkan oleh keberanian untuk bertahan. Dan jika dunia bilang kisah ini tak masuk akal, biarlah. Karena seringkali, yang paling masuk ke hati, justru yang tak masuk logika.